Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ya, sukacita sekali kita boleh kembali bersama-sama beribadah pada sore hari ini. Dan lebih sukacitanya lagi. Sore ini ada 10 saudara kita yang baru saja dibaptis air tadi jam 3:30. 10 orang boleh bangkit berdiri yang barusan dibaptis air. Mari kita beri tepuk tangan. Ya, buat Tuhan, puji Tuhan. Ya, selamat lahir baru dan bertumbuh menjadi serupa Kristus. Hari ini surga bersukacita, malaikat Tuhan bersorak-sorai dan kita semua bersukacita. Amin. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Ya, terima kasih. Selamat bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan pada sore hari ini saya beri judul Semua Terbuka di Mata Tuhan. Saudaraku, setiap kita perlu menyadari bahwa dalam hidup ini, dalam hidup ini tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi dari hadapan Tuhan. Dalam hidup ini tak ada seorang pun yang dapat bersembunyi dari hadapan Tuhan. Mengapa? Ya, sebab ya seperti judul yang tadi katakan, semua terbuka di mata Tuhan. Klik Ibrani 4 ayat yang ke-13. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca ayat ini bersama-sama. Ya. Mari baca bersama, 2, 3. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayat ini menegaskan bahwa tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita sebagai makhluk yang diciptakan sebagai makhluk yang termulia, tidak ada satu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Apa yang tidak bisa orang lihat, yang orang tidak bisa lihat, Tuhan bisa lihat. Segala sesuatu yang ditutup rapat-rapat, disembunyikan dengan demikian rupa, dirahasiakan dengan begitu rupa, supaya orang tidak tahu. Tapi Tuhan akan tahu. Amin, saudaraku. Ya. Segala sesuatu dikatakan, segala sesuatu telanjang, terbuka, terlihat nyata di depan mata Dia, di depan mata Tuhan. Mengapa demikian, saudaraku? Ya, kata-kata berikutnya menjelaskan bahwa kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayat ini menegaskan bahwa kehidupan ini adalah sesuatu yang serius. Tidak bisa asal-asalan, gak bisa main-main. Ya, karena semua terbuka di mata Tuhan Sang Pencipta kita. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Sebagai istri, memberi pertanggung jawab sama Tuhan. Sebagai suami, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pengelola, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pelayan Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan, kelak Tuhan akan minta pertanggungan jawab. Ya. Klik berikutnya. Saudaraku, Salomo dalam kata-katanya yang terakhir di kitab Pengkhotbah, dia menyampaikan bahwa karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi saudara, firman Tuhan begitu lengkapnya menjelaskan berbagai tentang satu hal, tapi dari berbagai sisi. Ya. Salomo berkata bahwa Allah akan membawa setiap perbuatan. Jadi kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup
yang diciptakan Tuhan, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai orang percaya, ya, Allah akan membawa setiap perbuatan kita, apapun perbuatan itu, baik itu jahat, baik itu yang baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Di terjemahan sehari-hari, ya, di sana dikatakan bahwa semua perbuatan akan dibawa Tuhan dalam pengadilan, bahkan sampai perbuatan yang tersembunyi. Jadi saudaraku, yang suami kita nggak lihat, yang istri kita nggak lihat, yang bos kita nggak lihat, yang hamba Tuhan pendeta nggak lihat, ya, Allah akan membawa perbuatan itu, ya, ke pengadilan yang berlaku. Ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Ya, jadi tidak hanya setiap perbuatan yang akan dibawa ke pengadilan, tapi ayat yang lain menjelaskan bahwa sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kalau ayat tadi menjelaskan bahwa setiap perbuatan akan dibawa pada pengadilan yang berlaku. Tapi ayat ini menjelaskan, ya, 2 Korintus, kita semua, jadi tanpa terkecuali, kita semua, siapapun kita, bagaimanapun kehidupan kita, apapun latar belakang kita semua harus berarti tanpa terkecuali, menghadap tahta pengadilan Kristus. Ini pengadilan untuk orang-orang percaya, ya, seperti kemarin yang Pak Rupin sudah jelaskan. Dan supaya apa, Bapak Ibu? Ujung-ujungnya tidak hanya semata-mata ada pengadilan, tapi ujung-ujungnya adalah supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Jadi Tuhan itu luar biasa, ya, punya satu konsep yang indah sekali. Ya, ada keselamatan Tuhan sudah berikan, surga diberikan, ya. Nanti ada pengangkatan, nanti ada pengadilan, yang mana Tuhan itu sekarang ini Tuhan melihat kita semua terbuka, yang ujung-ujungnya nanti supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Yang baik akan dapat yang baik, yang jahat akan mendapat sepadan dengan apa yang dilakukan. Di sana dikatakan sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya. Dari dalam kehidupan kita ini apa saja yang kita lakukan, itu semua perbuatan itu harus, ya, akan dibawa dalam pengadilan, dan supaya kita memperoleh apa yang patut kita terima dalam kehidupan ini. Wow. Jadi Bapak Ibu, betapa, ya, kehidupan ini bisa kita menjalaninya dengan lebih bijaksana lagi. Dan mari, ya, Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13 bisa ditayangkan. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata bahwa akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ini ayat sebelumnya, ya, sebelum dari ayat yang terakhir Pengkhotbah 12 ayat 14 tadi yang ditulis oleh Salomo. Ini ayat sebelumnya. Dia katakan bahwa akhir dari segala yang didengar, ya, hikmat-hikmat yang didengar, pesannya Salomo adalah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi ini merupakan satu titik paling aman buat kita, ya, orang percaya, buat kita umat manusia di muka bumi ini harus menjalani kehidupan seperti apa. Ini titik yang paling aman. Takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ini kewajiban setiap orang. Takut akan Tuhan, berpegang pada perintahnya, tidak bisa ditawar. Kewajiban setiap orang. Saat itu tidak dilakukan, konsekuensi dan resiko ditanggung masing-masing. Ya. Ayat berikutnya adalah tadi, ayat 14 bisa ditayangkan. Ya, Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku. Jadi Bapak Ibu, ya,
Ini sedikit menyinggung dari apa yang sudah disampaikan Pak Rubin kemarin. Mari kita berjaga-jaga. Tuhan sudah mau datang ya. Hal yang paling penting yang perlu kita siapkan adalah apa? Pengangkatan. Sudah berapa lama usia kita? Ya, sudah berapa lama jadi orang percaya? Ya, kira-kira berapa tahun lagi umur kita? Gak ada yang tahu. Tapi biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita, semua terbuka di hadapan Tuhan. Ya, oleh sebab itu, satu hari kelak juga kita akan harus mempertanggungjawabkan itu dan kita akan mendapat bagian kita. Oleh sebab itu mari kita menjalani kehidupan ini dengan bijaksana dan takut akan Tuhan. Ya, 3 hal yang kita mau renungkan secara singkat ya. Apa sih yang Tuhan lakukan dalam kehidupan manusia yang di mata Tuhan kita itu telanjang dan terbuka ini loh. Tuhan tuh ngapain aja gitu ya. Yang pertama, ya, Tuhan mengawasi. Ucapkan bersama 2, 3, Tuhan mengawasi. Saudaraku, Salomo ya kembali ya di kitab Amsal menegaskan Amsal 5 ayat 21 dikatakan bahwa karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Jadi saudaraku, kehidupan kita tidak hanya semata-mata terbuka saja dan telanjang terbuka terlihat oleh Tuhan. Tapi ayat ini menegaskan bahwa segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasi. Jadi Tuhan itu tidak sekedar melihat tapi mengawasi ya segala langkah orang. Langkah kita ke jalan yang mana? Jalan yang benar, jalan yang salah, atau nyerempet-nyerempet, Tuhan mengawasi. Amsal 15 ayat 3 dikatakan mata Tuhan ada di segala tempat. Mata Tuhan ada di segala tempat. Ini bicara apa saudara? Ya. Mengawasi orang jahat dan orang baik. Ini bicara apa? Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha melihat. Ya, saudara sepupu kita berkata, Tuhan itu maha melihat, maha mendengar. Yang orang lain gak bisa lihat, Tuhan bisa lihat. Tuhan mengawasi di segala tempat. Ayat ini saudara dipakai oleh Salomo untuk menjadi alasan utama ya yang diberikan untuk menolak perbuatan seksual. Jadi ini tema dari tentang perzinahan. Jadi jangan berzina. Orang yang berzina, dosa seksual itu dilakukan di tempat yang tersembunyi. Yang orang lain gak tahu. Tapi ya ayat ini menegaskan. Segala langkah orang diawasinya. Dan satu hari kelak harus dipertanggungjawabkan. Dan kita akan mendapat ya sesuatu sepadan dengan apa yang kita lakukan. Ya. Tuhan akan menjadi hakimnya. Ya, saudaraku. Mas klik berikutnya, Mazmur 33 ayat 13 sampai 15. Daud, ya ini kembali menjelaskan bahwa Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Saudara, saya menggarisbawahi bahwa Tuhan memandang dari surga, ia melihat semua. Saya menggarisbawahi kata semua. Sekali lagi saudara, semua anak manusia dilihat oleh Tuhan, dipandang oleh Tuhan. Tuhan menilik semua penduduk bumi. Jadi yang di kutub, yang di lorong, yang di dalam gua, yang di bawah tanah, yang semua terlihat dan ditilik oleh Tuhan sendiri. Dan Tuhan memperhatikan segala pekerjaan mereka. Wow, jadi luar biasa ya Bapak Ibu, firman Tuhan ini menjelaskan dengan begitu rupa. Yang harapannya ini nandas begitu buat setiap kita. Dan tidak hanya buat kita. Keluarga kita, anak-anak kita perlu tahu kebenaran ini. Dari sejak kecil. Sekolah minggu ada lagunya. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat. Sejak bangun pagi, saudaraku, kita perlu setting ini ya. Pikiran perasaan kita ini. Bahwa mata Tuhan mengawasi kita sekalipun tidak ada CCTV, bos nggak ada,
ya, mata Tuhan melihat dan mengawasi. Ya, klik berikutnya, Tuhan sendiri. Nah saudara, kalau tadi kan Daud yang berkata, Salomo yang berkata, tapi di dalam Yeremia Tuhan berkata kepada Yeremia sendiri, dia berkata bahwa sebab aku mengamati segala tingkah langkah mereka, semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku, dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Ini Tuhan sendiri yang ngomong. Semua tidak tersembunyi dari pandanganku. Kesalahan tidak terlindung. Jadi Bapak Ibu, kalau ada kesalahan-kesalahan yang sampai hari ini bertubi-tubi dilakukan karena masih aman. Gak ada yang tahu, bos gak tahu, istri gak tahu, suami gak tahu, anak-anak gak tahu, hamba Tuhan gak tahu. Ingat, kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Kesalahan kita, dosa kita, kejahatan kita tidak terlindung dan tidak tersembunyi dari depan mata Tuhan. Dan kita harus bertanggung jawab atasnya. Saudaraku, Yusuf paham banget dengan kebenaran ini. Siapa Tuhan dan bagaimana Tuhan. Itulah yang membuat Yusuf ini jadi pemuda yang ya betul-betul kebenaran ini, saudaraku, dipegangnya menjadi satu prinsip di dalam hidupnya. Kita melihat kisah Yusuf ini sudah sering dibahas. Kita melihat bahwa Yusuf bertumbuh menjadi pemuda yang tangguh. Ada banyak tekanan yang mendera hidupnya. Ada godaan yang mendera hidupnya. Ya saudara, ada kejahatan yang mendera hidupnya. Tapi kita bisa berkata bahwa Yusuf menang melewati semua tekanan-tekanan hidup ini. Dia punya prinsip. Dia pegang prinsip bahwa ya hidup manusia itu terbuka di mata Tuhan. Itu yang membuat Yusuf tidak mau sembarangan berbuat. Dia menjadi orang yang dipercaya di rumah Potifar. Ya, kita bisa melihat saat istri Potifar merayu-rayu, ya mengajak dia untuk tidur, saudaraku, dan itu dilakukan terus berulang-ulang. Sebagai seorang seorang anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, saudaraku, ini tidak membuat dia menjadi maju mundur, menjadi bimbang, menjadi galau. Tapi kita bisa lihat dari firman Tuhan bahwa dia dengan tegas, dia punya sikap yang tegas, dia punya tindakan yang tegas. Dia menolak, dia meninggalkan ya majikannya itu ya, dia lari dan meninggalkan bajunya. Saya sempat merenungkan kalau baju saja bisa sampai ketangkep di tangannya istri Potifar, berarti sebetulnya Yusuf itu sebenarnya sudah ketangkep nih ya. Waktu dipegang, mau diajak untuk tidur bersama tuh sebetulnya Yusuf itu sudah ketangkap. Mungkin karena dia meronta, akhirnya baju yang dilepaskannya itu. Dan baju jadi barang bukti untuk memfitnah dia, saudaraku. Tapi yang namanya Tuhan, firman Tuhan berkata apa? Tidak ada yang tersembunyi, saudaraku. Dan kita bisa melihat di sana bahwa Yusuf tidak gampang untuk tergoda atau ternoda, tapi dia teguh. Sekalipun dia harus menghadapi penjara, sekalipun dia menghadapi fitnahan. Kita bisa melihat di sini bahwa Yusuf menghormati Tuhan lebih dari majikannya di dunia. Ya, saudaraku, dia takut Tuhan. Ya, sekalipun ada kesempatan, tidak ada orang yang melihat, tapi keteguhan hati Yusuf luar biasa. Ya, nanti kita bisa lihat berkatnya di belakang. Saudaraku, ini yang perlu kita bangun buat tim kita, anak remaja, pemuda, keluarga kita, ya di tim kerja kita. Mari kita sebagai orang tua, kita bertumbuh sebagai orang tua yang takut akan Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kekudusan dan kebenaran biar itu jadi baju kehidupan kita. Ya, berikutnya saudaraku, apa yang bisa kita lakukan bicara tentang ada Tuhan yang mengawasi, ada Tuhan yang melihat. Klik berikutnya. Tolak perbuatan tersembunyi yang memalukan. Ya, ini merupakan satu prinsip dan komitmen dari seorang hamba Tuhan yang bernama Rasul Paulus, saudaraku. Ya, klik. Rasul Paulus berkata ya di dalam 2 Korintus pasal 4.
Ini menjadi prinsip dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya. Ya, kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Saya melihat ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Rasul Paulus punya ketulusan hati dalam melayani Tuhan, ya, punya kemurnian hati yang mana ya, dia menolak semua perbuatan-perbuatan tersembunyi yang memalukan dan tidak berlaku licik. Yang dimaksud di sini apa? Dalam pelayanan nggak pakai cara-cara gelap, menjilat sana, menjilat sini untuk dapat yang baik dari sana sini, ya. Tapi dengan kemurnian hati, ya, tidak curang, tidak ngakalin, ya. Saudaraku, ini kalau dalam pekerjaan, ya, curang, ya, licik. Dia berkata tidak memalsukan firman Tuhan tapi menyatakan kebenaran. Dan bahkan yang disampaikan oleh Paulus adalah bahwa dia menyerahkan diri untuk dipertimbangkan oleh semua orang. Jadi silahkan semua orang boleh menilai saya bagaimana saya di hadapan Allah. Ini bicara apa saudaraku ya? Betul-betul dalam kehidupan dan dalam pelayanannya dilakukan dengan kemurnian hati, dengan ketulusan dalam takut akan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu saudaraku, biar ini juga jadi prinsip kita. Tolak perbuatan tersembunyi yang memalukan. Amin saudaraku. Amin. Perbuatan tersembunyi apa yang banyak dilakukan ya di generasi muda. Dengan HP kita ya mungkin bisa di-delete ya. Tapi di mata Tuhan, Tuhan lihat itu. Nah, apa yang menjadi komitmen dari Daud? Saudaraku, klik. Mazmur 19 ayat 116. Daud sadar, Daud tahu bahwa seluruh hidupnya terbuka di hadapan Tuhan. Apa yang jadi komitmen Daud? Bicara tentang ada Tuhan yang mengawasi dalam kehidupan. Aku berpegang pada titah-titahmu dan peringatan-peringatanmu sebab seluruh hidupku terbuka di hadapanmu. Biar ini juga yang jadi keputusan dan komitmen kita. Mari kita teguh berpegang pada perintah Tuhan, ya kepada firman Tuhan, hidup sesuai firman Tuhan jadi tuntunan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ya, berikutnya. Klik poin yang kedua. Lanjut. Yang kedua, saudaraku, Tuhan tidak hanya mengawasi, tapi ada Tuhan yang menyelidiki. Tuhan menyelidiki, ucapan bersama. 2, 3, Tuhan menyelidiki. Ini yang menjadi kesadaran dari Daud. Ini memang luar biasa ya. Daud ini mengenal Tuhan dengan begitu rupa. Dia berkata, Mazmur 139, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi sebelum lidahku mengeluarkan perkataan sesungguhnya. Semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Tuhan gak hanya lihat, tapi Tuhan tidak hanya mengawasi juga, tapi Tuhan menyelidiki. Tuhan melihat lebih dalam lagi. Tuhan memeriksa aku. Dia berkata, Tuhan gak lihat hanya apa yang nampak di depan mata, tapi dia lihat apa yang ada di dalamku. Semuanya kau ketahui ya Tuhan. Dia paham tentang hal ini. Itu juga yang kita bisa lihat bahwa Daud menjadi seorang yang ditemukan Tuhan berkenan. Hatinya berkenan kepada Tuhan. Dia menjaga hatinya dengan begitu rupa. Dia berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Bukankah ditinggalkan ayah dan ibu sesuatu yang menyakitkan? Tapi dia bisa punya pemahaman yang sekalipun papa mama meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Tuhan lebih dari papa mama. Dia menjaga hatinya dengan begitu rupa. 1 Samuel klik berikutnya. Saudaraku, sehingga ya inilah Samuel, Nabi Samuel bisa terkecoh saat disuruh Tuhan untuk datang ke rumahnya Isai, keluarga Isai. Ya, dia terkecoh dengan perawakan, dengan paras yang tinggi dari kakak-kakaknya si Daud.
Tapi Tuhan no, bukan itu. Tuhan lihat dalam. Gak hanya yang terlihat oleh mata, dalam sampai ke lubuk hati. Dan Tuhan menemukan Daud. Yang saat itu tidak ada di situ, dia lagi ada di padang. Saudaraku, hari ini, sore ini juga, kita ada duduk di tempat yang sama. Dengarkan firman Tuhan yang sama. Nyanyi lagu yang sama. Tapi Tuhan menyelidiki hati kita masing-masing. Amin saudara. Tuhan lihat saya, Tuhan lihat saudara. Ya. Habis ini kita akan memberi persembahan dengan sukacita. Ya, memasukkan persembahan yang sama ke kantong yang sama. Tapi Tuhan menyelidiki hati kita. Ya. Satu hari Yesus ya memperhatikan duduk di depan peti persembahan, ya, menyaksikan orang-orang yang sedang memasukkan persembahan. Ada banyak orang kaya yang memasukkan uang persembahan dengan begitu banyak. Ya, firman Tuhan berkata mereka memberikan dalam jumlah besar. Banyak orang kaya memberi dalam jumlah besar. Tapi kemudian datang seorang janda miskin yang datang dan memasukkan hanya 2 peser 1 duit. Kemudian Tuhan Yesus manggil murid-muridnya, ya, dan menjelaskan sesungguhnya ini si janda ini yang memberi lebih banyak daripada semua orang yang memberi karena dari kelimpahannya. Tapi janda itu melihat dari kekurangannya dan bahkan seluruh nafkahnya dia berikan. Tuhan menyelidiki saudara hati kita, lubuk hati kita yang paling dalam. Pelayanan di panggung yang sama. Latihan sama-sama, pakai baju yang sama. Tapi Tuhan menyelidiki hati sampai ke dalam hati kita. Klik berikutnya. Bahkan saudaraku, Tuhan itu melihat, menyelidiki itu menilai ya. Kalau menurut saya juga Tuhan itu menilai. Sampai Tuhan itu punya sebuah kesimpulan. Seperti yang dia nyatakan kepada si iblis pada waktu itu ya. Allah bicara kepada iblis tentang Ayub. Tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bukankah Tuhan pada saat itu sedang membuat kesimpulan tentang manusia yang ada tentang penduduk bumi yang ada pada saat itu, pada zamannya Ayub. Bahwa di antara orang yang ada pada saat itu, tidak ada seorang pun yang seperti Ayub. Jadi Tuhan tidak hanya menyelidiki, tapi Tuhan menilai. Sampai pada satu kesimpulan, siapa toh yang paling berkenan. Di keluarganya Isai, Tuhan menyelidiki dan Tuhan melihat, Tuhan menilai. Siapa toh yang paling oke. Tuhan punya proyek besar. Tuhan yang besar punya proyek besar. Tuhan pilih orang-orangnya Tuhan. Saudaraku, ya, biarlah kita jadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Amin saudaraku. Ada pekerjaan besar di bisnis, di pelayanan, di berbagai bidang. Biar Tuhan melihat dan menemukan kita sebagai orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Klik. Ya, bicara Tuhan menyelidiki apa yang kita lakukan. Ya, ayo buang maksud-maksud yang tersembunyi. Ya, maksud-maksud yang ya bermulut manis. Ya, di Tesalonika dikatakan Rasul Paulus juga berkata bahwa kami tidak pernah bermulut manis. Tidak pernah punya maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Dalam pelayanan dia begitu rupa ya saudaraku. Bicara tentang kemurnian hati dan takut akan Tuhan ini. Ya, tidak punya maksud-maksud yang tidak baik di balik ya kata-kata yang manis. Allah adalah saksi. Kamu juga saksi, dia berkata seperti itu. Ya. Kalau ada maksud-maksud yang tersembunyi, buang. Tuhan tahu. Ya. Tuhan melihat lebih dari apa yang kita katakan. Tuhan tahu lebih dari apa yang kita kerjakan. Tuhan lihat sampai ke dalam hati kita. Klik berikutnya. Yesus sendiri mengecam orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Dan dia berkata, celakalah kamu. Orang yang penampilannya enggak sama dengan apa yang di dalam. Ya.
Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tapi di dalamnya kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Kepura-puraan, kebohongan, kemunafikan, stop. Ya. Datang sama Tuhan minta ampun. Dan mari kita hidup kudus dan hidup benar di hadapan Tuhan. Klik berikutnya. Ananias dan Safira, orang yang memberi persembahan sama Tuhan, melakukan satu yang baik. Jual tanahnya, bawa persembahan, saudaraku. Kan hal yang baik. Tapi kok ujung-ujungnya adalah kematian mereka berdua, Ananias dan Safira. Apa dibalik semuanya ini? Hati. Tuhan lihat hati. Ya, Petrus menegur Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Ya, memberikan. Ya, si Petrus bertanya sama Safira juga, apakah sekian yang dijual? Ya betul, padahal dia menahan sebagian. Jadi saudaraku, kebohongan dan ketidakjujuran ini betapa Roh Kudus berduka cita ya. Di sana dikatakan engkau mendustai Allah, bukan mendustai manusia. Matius 5 ayat 37 berkata bahwa jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi saudaraku, ya katakan ya. Tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Mari kita jujur dalam pembicaraan, dalam bisnis, dalam studi, dalam berbagai hal. Ya, Tuhan lihat hati kita. Dan yang terakhir, Tuhan membalas. Ucapkan bersama. 2, 3, Tuhan membalas. 2 Samuel 22 ayat 21. Firman Tuhan berkata, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Saudara, ini merupakan pernyataan Daud. Dia menyadari bahwa berkali-kali Daud ngalamin ancaman, berkali-kali Daud mengalami bahaya, tapi berkali-kali juga dia melihat dan mengalami pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan dia menyadari apa sih di balik itu. Ya. Dia berkata, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Saudara, pembalasan Tuhan, apa yang patut kita terima tidak hanya nanti kalau Tuhan datang atau nanti pada saat ada di tata pengadilan Kristus. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun yang kita alami, Tuhan tetap akan ada porsinya buat kita. Amin, saudara. Firman Tuhan berkata, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ya, 2 Samuel 22 ayat 22 juga bisa ditayangkan ya. Di sana dikatakan bahwa sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Daud berkata, dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Segala hukumnya aku perhatikan. Ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercela kepadanya. Aku menjaga diri terhadap kesalahan. Jadi Bapak Ibu, Daud punya satu kehidupan yang betul-betul sekalipun Daud pernah jatuh dalam dosa. Tapi dia kembali pada pertobatannya sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya. Tapi di sini dikatakan bahwa aku menjaga diriku terhadap kesalahan. Dan ayat berikutnya saudara, ayat yang ke-26 di sana dikatakan bahwa terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Jadi apa yang kita lakukan, Tuhan akan lakukan hal yang senada dengan apa yang kita lakukan. Saat kita ada dalam kebenaran, saat kita setia, Tuhan juga akan lakukan bagiannya buat kita. Saudaraku, klik berikutnya. Ini yang Daud alami. Ya, sebelumnya.
Ini yang Daud alami. Dua kali dia ada kesempatan untuk membalas sebetulnya, untuk membalas Saul. Tapi, saudaraku, ya, dia tidak lakukan itu. Dia tahu, dia menjaga dirinya di hadapan Tuhan dan dia menyerahkan ya istilahnya penghakiman itu kepada Tuhan. Dan Tuhan mengokohkan kerajaannya dan kita bisa melihat bahwa dari keturunan Daud, juru selamat dunia lahir dari keturunan Daud. Dan berikutnya saudaraku, kita bisa melihat bahwa orang-orang yang teguh dengan Tuhan, ya, Tuhan membalaskan dengan caranya. Ya, 3 pemuda Sadra Mesa Abednego, saudaraku, yang mana dia teguh untuk tidak menyembah kepada patung Nebukadnezar. Kesempatan 2 kali diberikan, tapi dia berani tampil beda. Kita bisa lihat di sana orang-orang menyembah kepada patung, tapi dia nggak mau lakukan itu. Ya. Dia hormat sama Tuhannya. Dia berani tampil beda. Sekalipun konsekuensi berat menghadang dia, saudara. Tapi kita bisa melihat firman Tuhan ini bahwa Tuhan memperlakukan kita sesuai dengan kebenaran dan kesucian kita. Kita melihat bahwa Sadrak Mesa Abednego berani tampil beda. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan membuat pembedaan buat 3 orang ini, saudara. Dia dimasukkan dalam api, sekalipun 7 kali panasnya lebih dari api biasa, tapi Tuhan membuat pembedaan buat 3 orang ini. Api yang biasanya membakar, menghanguskan, Tuhan bisa membuat api ini tidak menghanguskan mereka. Mereka berani tampil beda, tapi Tuhan bikin pembedaan buat mereka. Amin, saudaraku. Hari ini apa yang kita alami, saudaraku? Dalam kehidupan ini, apakah kita mengalami ketidakadilan, aniaya, tekanan? Pastikan kita tetap ada pada kebenaran. Tetap ada pada kekudusan. Tidak bercela, menjaga diri dari kesalahan. Kita akan lihat pembelaan Tuhan, saudara. Lihat pembelaan Tuhan berlaku buat setiap kita, apapun situasi kondisi kita. Amin, saudaraku. Ya. Berikutnya, saya suka dengan kisah-kisah ini karena ini sangat menguatkan ya. Daniel ya, ada ancaman untuk tidak berdoa, tapi dia teguh untuk tetap berdoa sama Tuhan. Berani tampil beda. Ya. Tapi sekali lagi, Tuhan ya memperlakukan sesuai dengan kebenaranmu. Ya. Dia teguh tetap percaya kepada Tuhannya. Dan Tuhan bikin pembedaan. Sekalipun dia harus masuk dalam gua singa. Kalau masuk dalam gua singa itu pasti diterkam singa. Lalu yang memasukkan saja nanti pada akhirnya kan juga tulangnya hancur karena diterkam singa. Belum sampai ke bawah sudah diterkam, saudaraku. Tapi buat Daniel, Tuhan bikin pembedaan. Singa yang harusnya nerkam, Tuhan bisa bikin singa itu tidak menerkam. Hari ini apa yang kita hadapi dengan ekonomi, dengan tantangan bisnis, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, kesulitan jangan membuat kita jadi kendor hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Cari duit susah, harus pakai liku-likunya sedikit supaya ada keuntungan. No, saudaraku. Tuhan akan memperlakukan engkau sesuai dengan kebenaranmu. Bisnis tetap kudus. Bergumul dengan sakit penyakit tetap percaya Tuhan dan firman-Nya, karya salib Kristus sempurna buat kita. Tanpa embel-embel kompromi dengan dukun-dukun atau apapun yang lain. Ramalan-ramalan yang tetap percaya Tuhan. Amin, saudara. Saat ya Tuhan akan memperlakukan kita sesuai dengan kebenaran kita. Klik berikutnya. 1 Samuel 2 ayat 30, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah.
Hormati Tuhan. Tuhan berjanji, Tuhan akan menghormati. Ini bicara keluarganya Eli ya, yang tidak menghormati Tuhan itu. Tapi mari kita menjadi orang-orang yang menghormati Tuhan. Yeremia 32 ayat yang ke-19. Matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia, dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Kita bisa melihat tidak hanya nanti, tapi dalam kehidupan ini itu berlaku. Klik. Yesus berkata di Matius ayat pasal yang ke-6, ayat yang ke-6, ya. Saya meringkas di sana, saya akan menunjukkan bahwa Yesus sendiri berkata bahwa Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi itu melihat yang tersembunyi. Jadi ada Tuhan yang tersembunyi, melihat yang tersembunyi, akan membalas kepadamu. Ini perikop ini bicara tentang berdoa di tempat yang tersembunyi. Ada Tuhan yang melihat yang tersembunyi akan membalas. Jadi di tempat tersembunyi lakukan yang baik-baik saudara. Karena ada Tuhan di tempat yang tersembunyi akan membalas. Kalau kita melakukan yang baik, Tuhan akan balas yang baik. Biar itu yang terjadi dalam hidup kita. Memberi, ya lakukan. Gak perlu orang lain tahu, Tuhan akan membalas kepadamu. Puasa, gak perlu orang lain tahu, Tuhan akan membalas itu kepadamu. Biar kebenaran Tuhan ini menguatkan kita untuk kita menjalani kehidupan dengan bijaksana. Ya. Saya tutup dengan sebuah kisah. Di Tibet, saudaraku, ada seorang hamba Tuhan yang penginjil ya. Ini penginjil yang luar biasa. Sundar Singh, mungkin ada yang pernah dengar ya. Di mana dia itu menginjil di satu desa. Ini seorang penginjil yang dipakai Tuhan luar biasa dan dia menginjil di satu desa. Tapi ternyata dia ditolak oleh masyarakat di sana, penduduk di sana, dan penduduk ini ngancam dia. Dan apa yang dia lakukan? Dia pergi, ya menyelamatkan diri, dia masuk ke sebuah gua di sebuah lereng gunung begitu ya. Tapi pada sore hari, penduduk itu mengejar si Sundar Singh ini. Mereka bawa senjata, mereka bawa tongkat pemukul, mereka bawa batu. Yang tujuan dan target mereka adalah membunuh hamba Tuhan Sundar Singh ini. Saudara, secara manusia ya, di tempat yang tersembunyi dia sendirian. Ya. Tapi saudaraku, apa yang terjadi? Ketika pasukan itu ya, orang penduduk itu menyerang dia, waktu dia semakin dekat, tiba-tiba mereka kaget, begitu ya. Karena ya ini masyarakat ini tiba-tiba berteriak begitu ya. Hei, jawab aku, katanya. Siapa itu orang yang pakai pakaian berkilau-kilau di sampingmu? Jawab aku. Sundar Singh bingung. Jawab aku, siapa itu orang banyak yang ada di sekelilingmu? Jawab. Sundar Singh bingung. Saya cuma sendirian di sini. Tapi yang dia lihat adalah, yang mereka lihat saudaraku, mereka melihat ada ya sosok yang berpakaian berkilau-kilau berdiri di sampingnya Sundar Singh. Dan di sekelilingnya itu ada banyak pasukan yang mengelilingi Sundar Singh. Siapa saudara kira-kira? Ya. Malaikat Tuhan, Tuhan sendiri dengan pasukannya yang melindungi. Di tempat persembunyian ada Tuhan yang mengawasi, ada Tuhan yang melihat. Ada Tuhan yang tidak hanya melihat apa yang terjadi, tapi Tuhan lihat sampai ke dalam lubuk hatinya seorang Sundar Singh yang cinta akan Tuhan. Melayani Tuhan secara manusia mungkin gagal. Gak bisa nginjilin, tidak berhasil nginjilin, malah mau dibunuh. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan membalaskan sesuai dengan kebenarannya. Tuhan yang mengawasi, Tuhan bertindak buat seorang
Sundarsing yang melayani Tuhan dengan perlindungan yang begitu rupa, saudaraku. Dia enggak melihat, tapi orang lain melihat. Dan perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan ada buat seorang Sundarsing yang mengalami Tuhan. Ya, klik yang terakhir. Wahyu 22 ayat 12. Mari kita baca bersama. Pemusik bisa siapkan diri. 2, 3. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudaraku, firman Tuhan berkata, Tuhan yang akan datang kelak akan membawa upah untuk membalaskan setiap kita menurut perbuatan kita. Kesempatan Tuhan masih beri buat kita untuk kita memperbaiki kehidupan kita di hadapan Tuhan untuk kelak. Tidak ada penyesalan, supaya kelak tidak ada kekecewaan, supaya kelak tidak ada kemarahan dan malu di hadapan Tuhan saat kita harus mempertanggungjawabkan. Mari kita masing-masing datang sama Tuhan. Untuk Tuhan kasih hati yang bijaksana. Kita bereskan hati hidup kita malam hari ini sebelum kita makan roti perjamuan kudus di hadapan Tuhan. Dan mari kita melangkah dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan.